Pak Riko, saya sudah bersama dengan penasihat hukum Jessica Kumala Wongso untuk menanyakan poin-poin penting tadi di dalam amar putusan yang memvonis Jessica 20 tahun penjara. Saya ingin mulai dengan tadi Oto Hasibuan, entahlah saya mungkin pertama kali melihat Oto Hasibuan, saya ikut persidangan 32 kali dan Anda begitu emosional bahkan hampir menangis tadi Anda saat menyatakan bahwa kami akan mengajukan banding. Ya, karena begini, saya sebenarnya terbiasa menang kalah, itu biasa kan. Di tuntutan 20 tahun, sehingga pasti kita udah perhitungkan yang risiko paling buruk ya 20 tahun. Tapi yang saya sangat sedih dan kecewa adalah pertimbangan hakimnya. Pertimbangan hakim ini yang saya melihat seharusnya tidak boleh tendensius begitu gitu loh. Masa hakim ikut-ikutan menyerang Jessica dengan air mata dan sebagainya? Itu kan nggak boleh dalam satu persidangan. Tadi dikatakan tangisannya palsu, pakai kacamata dan sebagainya. Bagaimana dia tahu itu palsu? Hanya Jessica dan Tuhan yang tahu itu palsu, bukan Pak Binsar gitu. Jadi itu yang saya sangat ya. Kenapa kelihatannya jadi Pak Binsar ini seperti Pak Jaksa ikut-ikutan jadi menaruh kebencian kelihatannya ya. Ini dugaan saya ya. Sama-sama ada rasa kebenciannya secara pribadi dengan Jessica dan juga terhadap kami gitu. Karena Pak Binsar juga menyinggung-nyinggung tentang advokat, profesi advokat, penegak hukum. Loh, apa urusannya dengan profesi? Kenapa dia menyerang pribadi gitu kan? Nah kedua, yang saya aneh, dia tadi katakan, kalau saya tidak keliru ya, tidak semestinya advokat itu, penasihat hukum terdakwa ini menyatakan lagi terdakwa Jessica ini bukan pelaku, dia bilang. Mestinya kami hanya pertimbangan yang lain-lain aja. Loh, dengan demikian kalau gitu apa gunanya kami di pengadilan kalau kami tidak bisa membela terdakwa? Ya kalau kan? saya ingat tadi, mestinya penasihat hukum Jessica Kumala Wongso menghadirkan keterangan bagaimana Jessica secara emosional di tahun 2015 waktu itu ketika itu dikatakan Pak Binsar bahwa seharusnya juga penasihat hukum memberikan gambaran bagaimana situasi emosional secara objektif Jessica pada tahun 2015 itu yang dikatakan tadi Pak Binsar. Ya, tapi ini tambahkan dan tidak perlu menyatakan lagi bahwa terdakwa ini adalah sebagai pelaku kan kalau salah begitu kan gitu. Nah, kalau kami tidak boleh mengatakan bahwa terdakwa ini sebagai pelaku, lantas kami hadir di sana untuk apa? Ya kan? Kami tentunya kan harus membela klien kami kan gitu. Dan kami membela kan tidak sembarangan. Kami mengajukan bukti-bukti. Nah, yang saya tidak puasnya itu adalah pertimbangan hakimnya ini. Cobalah, bukti B4 nggak pernah dipersoalkan. Padahal itu masterpiece daripada persoalan ini. Ya kan? Selama ini kan selalu dituduh begini. Bahwa Jessica ada menguasai gelas. Gelas itu berisi kopi yang ada cyanida. Lantas diminum Mirna mati. Kalau bukan Jessica yang melakukan, siapa lagi? Kan ini selalu didengung-dengungkan. Padahal setelah persidangan, kita sudah bisa lihat, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apakah betul Mirna mati karena cyanida? Kenapa ada pertanyaan begitu? Karena ternyata berdasarkan bukti yang diadukan jaksa, bahwa ternyata di dalam tubuh Mirna tidak ada cyanida. Tapi kita dengar betul tadi di amar putusan majelis hakim yang dibacakan oleh Pak Binsar, saya ingat betul tadi mengatakan bahwa mereka lebih memilih untuk berdasar atas 0,2 mg yang ditemukan pada sampel lambung pada 10 Januari 2016 ketimbang kemudian Anda sebutkan tadi mengambil cairan lambung yang diambil 70 menit setelah Mirna meninggal dan hasilnya adalah negatif. Jadi mereka menolak pernyataan dari Pak Bembeng yang mengatakan bahwa itu adalah karena bisa jadi adalah postmortem changing karena ada akibat setelah meninggal muncul cyanida secara alami, Pak Oto. Ya, oke, dia bisa menolak Bembeng, oke, boleh-boleh saja. Tetapi kan ada bukti Laprim Polri yang mengatakan B1, BB1, BB2 sampai BB7. Nah, sekarang kenapa dia hanya memilih BB2 dan BB5, sedangkan BB4 dia nggak singgung sama sekali. Kan nggak boleh begitu dong. Dia harus pertimbangkan. Kalau dia tidak setuju dengan BB4, dia bilang nggak setuju, alasannya apa. Jadi setiap dia menolak sesuatu hal harus ada punya alasan. Jadi nggak boleh kami memilih ini aja, nggak boleh begitu. Kalau begitu saya semua orang bisa jadi hakim, ya kan? Tapi harus dia bilang BB4 nggak dipertimbangkan, alasannya seperti ini. Nah, sama sekali BB4 nggak dipertimbangkan. Kenapa? Karena kalau dipertimbangkan BB4 pasti Jessica harus dibebaskan. Karena apa? BB4 ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium Laprim Polri yang menyatakan di dalam tubuh Mirna tidak ada cyanida. Ya kan? Itu menjadi persoalan. Lantas hakim berpertidian begini, kami beri keyakinan katanya bahwa cyanida itu ada, bahwa yang membuat matinya Mirna itu adalah cyanida
Alasannya dia adalah karena di dalam kopi itu, di dalam gelas itu ada cyanida. Loh, 7.900 miligram apa urusannya cyanida di dalam kopi? Mau 1 ton, mau 5 gram, mau 50 gram di dalam kopi, nggak ada urusannya. Kalau tidak ada itu di dalam tubuh Mirna, ya kan? Ya, di dalam kopi ada cyanida, oke, fine. Tapi di dalam tubuh Mirna kan nggak ada gitu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Nah, tapi dia mengatakan matinya korban karena cyanida, karena ada cyanida di kopi dan dibunuh Mirna. Sekarang kita lihat, kalau diminum kopi bersianida, ada nggak di dalam perutnya Mirna? Mestinya ada dong. Nah, ternyata nggak ada. Lantas bagaimana hakim menjelaskan ini? Kan ini menjadi persoalan. Jadi, semua ahli patologi menyatakan, kami tidak peduli apa yang ada di dalam gelas. Kami peduli apa yang dalam tubuh Mirna. Meskipun Anda katakan bahwa di dalam gelas ada cyanida, tapi kalau di dalam tubuh Mirna tidak ada cyanida, kami nyatakan orang ini bukan mati karena cyanida. Tapi kan, Kan tadi, itu. tadi jelas dalam amar putusan dikatakan bahwa semua ahli Anda ditolak, Pak